Ini bagaimana PT Sritex memproduksi pakaian. Dengan lebih dari 17.000 karyawan, Sritex mampu mengoperasikan pabrik besar seluas 70 hektar, menjadikannya salah satu pemain utama dalam industri tekstil nasional dan internasional. Sebagai perusahaan yang berkembang pesat, Sritex telah membangun reputasi global, khususnya sebagai produsen seragam militer berkualitas tinggi untuk negara-negara anggota NATO dan Jerman. Dengan pengalaman panjang dan pencapaian luar biasa, Sritex juga telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2013, yang semakin memperkuat posisi dalam industri tekstil dunia. Lantas, kenapa bisa dinyatakan bangkrut? PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang dikenal sebagai Sritex merupakan perusahaan tekstil dan garmen terintegrasi yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada tahun 1992, Sritex memperluas pabrik dengan menambah 4 lini produksi dalam satu atap, mencakup pemintalan, penenunan, sentuhan akhir, dan busana. Pada tahun 1994, Sritex dipercaya memproduksi seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman, menandai awal ekspansinya ke pasar internasional. Meski sempat menghadapi tantangan ekonomi, Sritex berhasil bertahan dari krisis moneter tahun 1998 dan 2008, kemudian terus melipat gandakan pertumbuhannya. Dengan tantangan yang semakin besar, Sritex terus berinovasi dan memperluas jangkauannya. Pada tahun 2013, perusahaan ini secara resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SRIL. Sritex tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga diakui secara internasional berkat komitmennya terhadap kualitas dan inovasi. Pada tahun 2016, perusahaan ini menerbitkan obligasi global senilai 350 juta dolar Amerika yang menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan potensi pertumbuhan Sritex di masa depan. Namun, keputusan pilot Sritex dinyatakan oleh Pengadilan Negeri, PN, Niaga Semarang karena gagal membayar hutang kepada kreditur. Penyebabnya adalah, penurunan pendapatan secara dramatis imbas pandemi 2019, juga persaingan ketat di industri tekstil global. Selain itu, karena kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor. Selain itu, lesunya industri tekstil terjadi karena oversupply tekstil di Cina. Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sudah 58 tahun berdiri. Sudah beroperasi lebih dari setengah abad di tanah air. Dan Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, yang telah berkontribusi bagi Solo Raya dan Indonesia. Kualitas kain dan pakaian hasil produksi Sritex memang sudah diakui dunia. Sebab produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah ini terbukti sempat memproduksi berbagai produk global. Misalnya, beberapa produk brand fashion terkenal seperti Zara, Guess, dan Timberland. Kemudian untuk seragam militer, pakaian hasil produksi Sritex disebut-sebut memiliki kemampuan khusus. Antara lain seragam anti peluru, anti api, anti radiasi, dan anti inframerah. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 30 negara yang memesan seragam untuk pasukan militernya ke PT Sritex. Setiap negara memesan seragam dengan kemampuan yang beragam, contohnya anti radiasi yang dipesan Uni Emirat Arab dan Kuwait dan anti inframerah yang dipesan Jerman. Sementara itu untuk TNI, PT Sritex juga memproduksi seragam dengan kemampuan luar biasa, antara lain anti air, anti api, bahkan anti nyamuk. Selain seragam, ternyata ada perlengkapan militer lain yang diproduksi PT Sritex, yaitu ransel serbu yang bisa digunakan untuk pelampung jika penggunanya terjatuh di laut, sungai, ataupun danau. PT Sritex juga membuat tenda untuk TNI yang pastinya anti air dan terjamin kualitasnya. Namun sayang, kejayaan produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini sudah redup dan kini dinyatakan pilot dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Apakah Sritex bisa bangkit? Mengingat, produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini telah membawa Indonesia dikenal dunia. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Dukung selalu kemajuan channel ini agar terus berkembang, sehingga lebih semangat lagi membagikan informasi bermanfaat dan ide kreatif lainnya. Subscribe, like dan komen bila ada kritik saran.